Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estinesya Putri dengan NIM E10322310007. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reg B, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang birokrasi. Langsung saja, let's check it out. Baiklah, pertama, apa sih itu birokrasi? Birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa makna birokrasi. Pertama, makna positif. Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal, rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Sedangkan makna negatif, birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dan lain-lain. Sedangkan makna netral dapat diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Baiklah, selanjutnya ada beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Pertama, ada teori rasional administratif model, adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan karisma. Yang kedua, ada teori power block model, adalah berdasar pada pemikiran bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang atau blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki ketertarikan erat dengan ideologi Marxisme. Baiklah, selanjutnya ada mazhab-mazhab tentang birokrasi. Ada dua pandangan utama tentang asal-usul birokrasi. Yang pertama ada mazhab kekuasaan. Birokrasi dibentuk sebagai alat kekuasaan melayani kepentingan penguasa. Yang kedua ada mazhab kebutuhan rakyat. Birokrasi ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Dari kedua pandangan ini muncul tiga kategori birokrasi. Yang pertama ada birokrasi pemerintahan umum, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua ada birokrasi pembangunan, mendukung pembangunan di sektor-sektor tertentu. Dan yang terakhir ada birokrasi pelayanan, langsung melayani masyarakat seperti rumah sakit dan sekolah. Berikut ada konsep pemikiran Weber tentang birokrasi. Max Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai organisasi rasional yang ideal untuk masyarakat modern. Menurut Weber, semua aktivitas manusia digerakkan oleh motivasi tertentu yang ia sebut sebagai social action, dan dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada afektif berdasarkan emosi, yang kedua ada traditional action berdasarkan kebiasaan, yang ketiga ada rational action berdasarkan nilai, dan keempat ada instrumental action berdasarkan tujuan terukur. Weber juga memperkenalkan konsep otoritas legal, di mana organisasi diatur oleh hukum yang jelas dan anggota organisasi wajib mematuhinya. Ada 5 prinsip dasar otoritas legal, termasuk kepatuhan pada aturan hukum yang impersonal dan keputusan yang didasarkan pada sistem hukum, bukan individu. Selain itu, Weber merumuskan 9 dalil dalam birokrasi, seperti hierarki jabatan, aturan teknis dan legal, seleksi berdasarkan kualifikasi, dan pemisahan kepentingan pribadi dengan tugas organisasi. Birokrasi menurut Weber adalah sistem yang rasional, efisien, dan berdasarkan aturan yang jelas, yang mendukung administrasi publik dan disiplin dan terstruktur. Ada beberapa ahli yang mengkritik terhadap pemikiran Max Weber tentang birokrasi. Yang pertama ada dari Robert Merton dan Philip Zelnick. Ketepatan dan keajegan dalam birokrasi bisa menyebabkan konflik dengan kepentingan individu, dan subunit organisasi dapat mengejar tujuan sendiri yang mungkin bertentangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada Talcott Parsons. Dia mengatakan bahwa konflik dapat muncul antara otoritas formal dan keahlian profesional dalam birokrasi, karena pejabat yang memiliki otoritas mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup. Yang ketiga ada R.J. Francis dan R.C. Stone.
Mereka mengatakan bahwa birokrat sebagai manusia sosial dapat menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan konteks, bertentangan dengan impersonalitas yang ditekankan oleh Weber. Dan yang keempat ada Reinhard Benedicts. Mereka mengatakan bahwa efisiensi organisasi tidak bisa hanya dinilai dari aturan formal, tetapi juga dari sikap manusia dan nilai-nilai sosial serta politik yang mempengaruhi perilaku birokrat. Yang kelima ada Carl Friedrich. Dia mengatakan bahwa seorang birokrat memiliki tanggung jawab di luar peraturan formal. Weber dikritik karena mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial yang diemban birokrat. Weber pun memberikan beberapa jawaban atas kritik terhadap konsep birokrasi rasional formal yang dia kemukakan. Weber tetap pada pandangannya bahwa birokrasi modern adalah wujud dari rasionalitas formal, meskipun ia mengaku bahwa efisiensi bukanlah tujuan utama dari tipe birokrasi yang ia idealkan. Weber berpendapat bahwa dalam masyarakat yang nilai-nilainya berlandaskan pada rasionalitas dan perhitungan ilmiah, birokrasi bisa berjalan dengan lebih baik. Kendati birokrasi dianggap kaku oleh beberapa pengkritiknya, Weber tidak merasa perlu untuk menarik kembali pandangannya tentang pentingnya rasionalitas dalam birokrasi modern. Yang terakhir ada konsep patologi birokrasi. Patologi birokrasi merujuk pada penyakit yang menghambat kinerja birokrasi, menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Untuk patologi ini meliputi inefisiensi, birokrasi yang kaku, lambat, dan manipulasi data untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan birokrasi tidak mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor internal seperti kepemimpinan yang lemah hingga faktor eksternal seperti tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Dampak dari patologi ini sangat serius, termasuk penurunan kepercayaan publik dan potensi timbulnya protes sosial. Birokrasi harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Meski demikian, tidak ada birokrasi yang sepenuhnya bebas dari patologi, namun harus diminimalisir untuk menjaga kualitas pelayanan. Menurut Sondang P. Siagian, patologi birokrasi dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Yang pertama ada persepsi dan gaya manajerial, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik, korupsi dan sogok, kecenderungan mempertahankan status quo, arogansi, tidak adil, intimidasi, dan xenofobia atau takut perubahan. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan dan keterampilan, yaitu pelayanan kurang memadai karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan peningkatan kualitas melalui rekrutmen dan kaderisasi. Yang ketiga ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, yaitu korupsi, suap, dan pelanggaran disiplin. Kurangnya peran aparat birokrasi sesuai perundang-undangan, perlu perbaikan sistem hukum dan motivasi kontrol sosial. Yang keempat ada perilaku disfungsional yang negatif, yaitu birokrasi berperilaku sombong, acuh tak acuh, dan tidak adil. Aparat birokrasi seharusnya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Yang terakhir ada akibat situasi internal instansi, yaitu konflik kepentingan individu dan publik, kekurangnya pemimpin yang bisa menjadi teladan, dan pemimpin yang adil serta futuristik. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.